Shalom, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan yang datang melayani kita di saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 sampai Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan di atas perikop pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sampai di sini jauhnya firman Tuhan. Yesus bersabda yang berbahagia dari kita sekalian yang mendengarkan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Shalom. Dan tema renungan kita di saat ini saya memberikan satu tema, yaitu bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Saudara kasih, pokok anggur digunakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan seperti apa kehidupan kita dan hubungan kita dengan Allah, agar dapat bertumbuh dengan baik. Pohon anggur membutuhkan iklim yang baik dan tanah yang khusus. Memiliki iklim yang baik, yang khusus. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, pohon anggur juga membutuhkan perawatan yang baik agar dapat menghasilkan buah yang memiliki kualitas terbaik, sama halnya dengan pokok anggur. Kehidupan kita juga memerlukan kondisi yang dapat mendukung pertumbuhan dan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Melalui kitab Yohanes 15 ini ada dua hal yang bisa kita ambil sebagai pedoman agar kita dapat bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama adalah rela dibersihkan. Kita sudah baca tadi dalam Yohanes, kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap pohon anggur yang bertumbuh akan selalu dibersihkan oleh pemilik daun, dan ranting yang kering dipotong agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan dihilangkan dari kehidupan rohani kita. Dengan demikian, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Namun, kita harus memiliki hati yang rendah dan dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah tetap dekat dengan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ranting yang menempel pada pokok anggur akan terus mendapat nutrisi yang dibutuhkannya. Tidak akan mendapat asuhan nutrisi lagi. Ranting-ranting itu akan menjadi kering dan tidak berbuah, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kita pun hanya perlu melekat pada Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Dia saja, kita dapat bertumbuh dan mendapat asupan rohani yang baik. Membaca, merenungkan firman Tuhan, dan pasti akan menerangi kehidupan dan memberi kekuatan agar kita dapat terus bertumbuh dalam kebenaran melalui bacaan ini. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan,
Mari kita bersama-sama untuk belajar dan selalu membersihkan diri kepada Tuhan, agar kita dapat menghasilkan buah roh yang Tuhan kehendaki. Dan mari kita juga terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepada kita seperti yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan di saat ini akan selalu memberikan motivasi kepada kita, dan mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu mencurahkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan terus menolong dan memberkati kita. Terpuji Kristus, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.